Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke bab 10. Judulnya Mulkon Kuib. Kuib artinya pembelian, mulkon barang. Pembelian barang atau shopping. Ke bawah ada munbab apa di bab ini? Neo sama Juseo. Nah, Juseo ini beda sama yang kemarin. Kalau kemarin Juseo nempel pada kata benda, sedangkan yang ini menempel pada kata kerja atau kata sifat yang berakhiran informal. Oke, kemudian ada kosakata apa di bab ini? Sangte kwalion ohwi. Ohwi kosakata kwalion yang berhubungan sangte, keadaan. Jadi kosakata yang berhubungan dengan keadaan atau kondisi. Kemudian wapye mit mulpum kume kwalion ohwi. Ohwi kosakata kwalion yang berhubungan mulpum kume artinya pembelian barang, kume pembelian, mulpum barang atau produk, mit dan wapye mata uang. Jadi kosakata yang berhubungan tentang pembelian suatu produk dan juga kosakata yang berhubungan tentang mata uang. Kemudian ada budaya informasi apa? Muin pan mejom. Muin pan mejom. Pan mejom ini artinya tempat penjualan atau kita artikan toko. Muin tanpa orang. Jadi toko tanpa orang. Maksudnya toko yang tidak ada penjaganya, penjaga orangnya atau karyawannya. Jadi pakai mesin. Nah, kalau diartiin artinya apa ini? Toko tak berawak. Sama saja ya, tanpa orang. Tujuannya dari bab ini, mulkone sang tehe mutko tetap al suita, real suita bisa tetap ha menjawab ko dan mut bertanya tehe tentang sang te keadaan mulkone suatu barang. Jadi kita bisa bertanya maupun menjawab tentang kondisi atau keadaan dari suatu barang. Selain itu, 필요한 것을 상대방에게 요청할 수 있다, real suita bisa 요청하 meminta 상대방에게 kepada 상대방 lawan bicara meminta apa? 필요한 것 sesuatu yang kita butuhkan atau sesuatu yang kita perlukan. Nah, jadi bisa kita bisa meminta suatu barang yang kita perlukan kepada lawan bicara. Oke, caranya gimana? Seperti ini kosakatanya. Yang pertama, kita ke kosakata sangte kwalion ohwi. Ohwi kosakata kwalion yang berhubungan sangte dengan kondisi atau keadaan. Nih, kosakatanya seperti ini. Keda. Barangnya berarti ke, besar. Seperti di gambar ini. Gambar semangka ini besar. Kemudian cakta. Ini lawan katanya. Kecil. Ke kanan. Singsinghada. Singsinghada ini fresh. Fresh atau segar. Kemudian lawan katanya sanghata, busuk atau tidak segar, busuk sanghata. Ke bawah manta, man itu banyak, cokta sedikit. Terus sada ini artinya murah, kalau bisada ini artinya mahal. Ini harganya. Terus ke bawah 가볍다 ini ringan, 무겁다 berat. Kemudian 길다 panjang, 잡다 pendek. Oke, itu tadi kosakata tentang kondisi atau keadaan. Ke bawah ada kosakata tambahan lagi nih. 과일 artinya buah, subak artinya semangka, talgi artinya strawberry, orange artinya jeruk, 상자 ini artinya kardus, box. Kemudian cal artinya dengan baik. Dan won. Won ini mata uang Korea. Won. Nah, ini ada tip tentang Kita artikan karena nih, ketika batang kata kerja atau kata sifat diakhiri dengan maksudnya kita ketika akhiran kata kerjanya berakhiran huruf atau kata sifatnya berakhiran huruf maka huruf ini dihilangkan ketika digabungkan dengan akhiran yang dimulai dengan a atau o. Nah, maksudnya kalau di penjelasan saya supaya dipermudah, AO ini maksudnya AKD informal. Nah, ketika
ini akhiran mau disandingkan dengan akhiran informal, mau dijadikan informal, bentuk ke informal, maka e-nya kita hilangkan. Contohnya, 신발이 정말 커요. Nah, 커요 ini kata asalnya 크다. Kalian sudah tahu ya. Katanya ini dihilangin dulu. Nah, ke ini akhirannya huruf e. Kalau kita mau bikin ke bentuk informal, AO ini maksudnya ke bentuk informal, maka e-nya ini dihilangkan. Jadi tinggal kiok doang. Nah, terus kita tinggal tambahin a atau o. Yang a ini materi yang kemarin-kemarin, yang tambahan ayo itu jika ada huruf a atau o. Nah, ini juga sudah pernah saya jelasin ini di video saya yang berjudul perubahan bentuk kata kerja dan kata sifat. Ini sudah lengkap, termasuk ini juga. Nah, kalau ini tidak ada huruf a atau o, maka tambahannya yang o. Ko, oyo, ko, yo. Jadinya seperti ini. Tonton saja di video saya atau materi-materi yang kemarin. Kalau mau lebih lengkap, itu video saya berjudul perubahan bentuk kata kerja atau kata sifat. Oke, jadi seperti ini ya perubahannya. Untuk apa ini, kata kerja atau kata sifat yang berakhiran huruf e, maka e-nya dihilangin. Kalau mau dibikin bentuk informal, maksudnya seperti itu. Oke ya, talak itu artinya pengeliminasi. Eliminasi itu dihilangkan. Kita ke menbab atau grammar neo. Grammar neo ini grammar apa? Neo dilampirkan pada kata kerja dan kata sifat. Jadi posisinya ini menempel pada kata kerja atau kata sifat. Gunanya untuk mengungkapkan suatu keterkejutan. Jadi kaget ini. Atau kekaguman atau kagum tentang sesuatu yang baru dipelajari, sesuatu yang baru dilihat, atau sesuatu yang baru dirasakan. Nah, intinya neo ini mengungkapkan tentang keterkejutan, terkejut atau kagum. Terkejut atau kagum. Nah, ini pakai ekspresi neo. Contohnya, 수박이 정말 크네요. Subak semangkanya sangat besar sekali. Atau kalau kita mau artikin neo ini, bisa kita artiin ternyata. Soalnya terkejut. Semangkanya ternyata besar banget ya. Seperti itu ya. Oke, contoh lagi. 날씨가 정말 덥네요. cuacanya sangat panas. Ternyata cuacanya sangat panas ya. Ini terkejut, kaget. Terus contoh lagi. 니찬한 씨는, saudara 니찬한 한국 음식을 잘 만드네요. ini terkejut ini, atau kagum kalau ini. Ternyata si nicanan ini membuat makanan Korea dengan baik. Jadi pinter bikin makanan Korea. Ini terkagum-kagum, pakainya ekspresi neo. Oke. Lanjut ya. Nah, ini ada talak nadi ditalak. Talak itu penghilangan. Real, tentang real. Kalau yang tadi sedangkan ini real. Ini juga sudah saya cantumkan juga di video saya berjudul perubahan bentuk kata kerja kata sifat. Tonton saja, ini sudah lengkap itu di sana. Ini kita ngulang pakai teori yang ini, pakai teori textbook ini. Ketika batang kata kerja atau kata sifat, maksudnya ketika akhiran kata kerja atau kata sifat yang diakhiri dengan huruf real, maka realnya dihilangkan. Kita hilangkan. Nah, dihilangkan ketika apa? Ketika digabungkan dengan akhiran yang dimulai dengan nian, biep, dan siot. Nah, kalau yang ini maksudnya itu bukan bentuk informal. Kalau informal itu yang AO tadi. Kalau yang ini berarti ke bentuk formal. Nian, biep ini biasanya ibnita. Jadi real ini dihilangin ketika digabungkan dengan akhiran yang dimulai dengan nian. Dihilangin ketika mau disambungin
mau disambungin kata dan gimana ya, akhiran lah, mau disambungin akhiran yang awalnya itu huruf nian biop siot. Kita ke contohnya langsung. 바지가 좀 기네요. Nah, 바지가 좀, 바지 celananya 좀 sedikit 기네요. 기네요 ini kata aslinya berasal dari kata 길다. 길다. Tanya dilangin ya, tinggal 길. Nah, 길 ini akhirannya real. Nah, ini tadi. Nah, realnya ini dihilangin ketika mau digabungin sama akhiran yang berawalan huruf nian ini, neo, nian. Nah, yang dimaksud ini nian. Ini nian ya. Nice, cinca. Nah, maka realnya dihilangin. Talak itu penghilangan atau pengeliminasi. Jadinya ki doang, ki neo. Berasal dari kata kilda, artinya tuh panjang, celananya sedikit panjang. Ternyata celananya sedikit panjang, ini terkejut, kaget. Oke, sampai sini paham ya? Atau kalau masih belum paham, kalian bisa tonton saja di video saya berjudul perubahan bentuk kata kerja atau kata sifat dalam bahasa Korea tentunya. Langsung saja kita ke percakapan yang pertama. 어서 오세요. 어서 오세요 artinya ini selamat datang, untuk penyambutan. 안녕하세요. 안녕하세요. halo. 과일이 싱싱하네요. 과일이 싱싱하네요. 부ahnya, 과일 itu artinya buah, 싱싱하네요. Neo kita artikan ternyata. 싱싱하 itu segar. Buahnya masih fresh semua ini. Lanjut. 뭐가 맛있어요? 뭐가 맛있어요? 뭐가 ini artinya apa, 맛있어요 yang enak. Yang enak apa kira-kira? 맛있다 itu enak. Apa yang enak sih orang ini tanya. Yang enak yang apa? Soalnya buahnya ini seger. Orangnya ini terkejut. 딸기하고 오렌지가 맛있어요. 딸기하고 오렌지가 맛있어요. 딸기하고, 딸기 itu strawberry, hago dan materi kemarin ya, untuk menghubungkan strawberry dan orange, jeruk, 맛있어요 enak. Nah, jadi yang enak itu jeruk sama strawberry. 그럼 딸기 한 상자하고 오렌지 5개 주세요. 그럼 kalau begitu, nah ini hasil akhirnya. 딸기 한 상자하고 오렌지 5개 주세요. 주세요 ini yang kemarin ya, nempel pada kata benda. Untuk permintaan, saya minta, artinya itu minta 5개, 5 buah orange, jeruk, hago dan han sakja, 1 sakja, sangja. Paksa itu kardus atau kotak. Talgi strawberry. Kalau begitu saya minta 5 buah jeruk sama 1 kotak stroberinya. Oke. 얼마예요? 얼마예요? Berapa harganya? Artinya berapa harganya? 2만 원이에요. 2만 원이에요. 2만 원, 20.000 won. Oke. Ini ada soal 과일이 어때요? 부ahnya 어때? Bagaimana? Nah, dari buahnya 과일이 싱싱해요. Artinya segar. Buahnya tuh segar. Kemudian soal lagi. 펑은 saudara pengong. 무슨 과일을 샀어요? 샀어요 membeli 과일 buah. 무슨 apa? Jadinya membeli apa ini? Tadi 딸기 한 상자하고 오렌지 5개 sayo. Membeli. Oke. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut ke 발음, pengucapan atau pronunciation. Ini 기역, 상기역 sama ki역. Oke. Perbedaannya, perbedi ini ya kayak gitu. Konsonan plosive velar diucapkan dengan aspirasi terlemah, kiok, dengan aspirasi terkuat, dan kiok dengan aspirasi sedang. Jadi kalau sang kiok itu terlemah, jadi jelas, tipis, jelas. Kemudian yang kiok itu kuat,
kiot, kayak, pakai apa ya? Kuat lah, intinya kuat. Kemudian sedangkan kio itu sedang, kio. Contohnya, langsung aja contohnya. Ka, ka. Kalau aku bedainnya, ini semi. Yang pertama kio. Kio itu semi antara ka sama g. Ka. Kemudian kalau sang kio itu double k, jelas, k-nya jelas. Ka. Dan kio ini ada k sama h, jadi ada kuahnya. Ka, kayak ada h, campuran h. Ka, gitu ya. Contoh lagi, ko. Kalau yang ini kayak ada h-nya, ko kayak ada kuahnya. Kalau ini biasa, ko. Kalau ini jelas kan-nya. Kalau yang depan ini agak samar, agak semi g. Kawi, kaji, kade. Oke, pasti bisa bedain ya. Saya rasa bisa ya. Kita ke kosakata yang kedua. Wapie mit mulpum kume kwalion ohi. Ohi kosakata kwalion yang berhubungan. Mulpum kume pembelian produk. Mit dan wapie mata uang. Kita ke ini. Cipie. Nah, cipie ini uang kertas. Nah, di Korea uang kertas itu cuma ada 4 model. 50.000, 5.000, kemudian 10.000 dan 1.000. Bahasa Koreanya apa? Kalian kalau belum bisa baca angka, itu kalian bisa tonton di videonya berjudul Belajar Angka Sino Korea. Nah, angka Sino Korea ini digunakan untuk membaca uang. Kalau angka asli Korea itu untuk membaca jam. Sampai mana tadi? Ini bahasa Koreanya omanwon, omanon. Kemudian ini ochonon, dan manon dan chonon. Ton ini artinya uang. Nah, uang ini dibagi menjadi 2, uang kertas sama uang logam. Tongchon ini artinya uang logam, uang koin. Nah, uang logam juga ada 4 bentuknya. Ini o100 won berarti 500 won. Kemudian ada baekwon 100 won, o10 won 50 won, dan 10 won 10 won. Jadi 10, 50, 100, 500. Ini 1.000, 10.000, 5.000, 10.000. Kalau kesini nanti kalian tahu sendiri. Jadi ada 4 macam jenis. 100 ini bahasa Koreanya baek. 100 itu bahasa Koreanya baek. Kemudian 1.000 bahasa Koreanya chon. Dan 10.000 bahasa Koreanya man. Oke. Kalau belum bisa baca uang tuh, mending belajar itu angka dulu, angka Sino di video saya itu. Nanti tahu sendiri caranya, tekniknya. Ini kosakata ini, hyonggeum. Ini artinya uang tunai, cash. Kemudian 신용카드, kartu kredit. 상품권, ini voucher, belanja, voucher. Kemudian 값 atau 가격 artinya harga, sama. Kapsel kakta artinya potong harga. Kak itu mengkorting, harga, potong harga. Terus 계산하다 artinya menghitung. Menghitung. Ini kalau kalian mau bayar pakainya ini. 계산해주세요. 계산해줘요. Tolong hitung. Maksudnya tolong hitung itu saya mau bayar ini. Tolong bayar ini. Kok tolong bayar ini? Iya, tolong hitung. Artinya saya mau bayar itu. Nota, no. Itu artinya memasukkan. No atau do di kosakata saya. Terus 보장하다 atau 사다 artinya membungkus. Kemudian 바꾸다 atau 교환하다 artinya menukar atau mengganti. 교환하 itu menukar, mengganti barang ke barang. Kemudian
Wanbulhata ini mengembalikan barang. Mengganti juga sama. Maksudnya wanbulha mengembalikan barang. Barang menjadi uang. Barang ke uang. Kalau yang ke kyowana ini barang ke barang. Wanbulha barang ke uang. Atau kita mengembalikan barang. Kalau yang menukar barang. Kayak gitu aja. Biar gak bingung. Paci artinya celana. Telta. Telta. Ini mengangkat. Kalau di sini apa? Tergantung ini. Ada banyak arti telta. Memegang. Oke, memegang. Kalau di sini memegang. Tel, mengangkat. Memegang. Kita ngikutin ini aja. Tergantung depannya. Ojiropta. Ojiropta. Ojiropta apa sih? Aku lupa ya. Pusing. Iya, pusing. Kemudian hamke artinya bersama, sinpal artinya sepatu, tata ini artinya menutup. Kemudian congi kabang. Tas kertas. Maksudnya kantong kertas. Lanjut ke 문법 2. Ada ao juseyo. Tadi sudah saya singgung ya. Ao maksudnya ini tuh akade informal. Akade informal itu seperti apa? Nah, itu kalian bisa tonton dulu di video saya yang berjudul apa tadi? Belajar perubahan bentuk predikat dalam bahasa Korea. Atau perubahan kata kerja atau kata dalam bahasa Korea. Itu ada nanti akade informal. Itu juga sudah ada. Juseyo. Nah, jika menempel pada akade informal, maka kita artikan tolong. Oke. Dong ya. Ini belum diartiin malah langsung jelasin. Nih, ao juseyo dilampirkan pada kata kerja. Jadi menempel pada kata kerja untuk meminta atau memerintahkan. Sama ini tujuannya, sama yang juseyo yang menempel pada kata benda. Meminta atau memerintahkan seseorang untuk melakukan tindakan itu. Nah, untuk melakukan tindakan. Jadi meminta untuk melakukan tindakan yang diminta. Dong ya. Nah, ini ada aturan pakainya. Daripada bingung AO OUI, mending kalian tonton saja di video saya itu. Kalau juseyo ini berarti ada di tata bahasa, belajar tata bahasa 1, part 1, part 2, part 3, part 4. Itu ada di situ. Ada dicantumin juseyo. Cara pakainya di sana lebih jelas. Kalau yang ini jika ada huruf A atau O maka tambahnya A juseyo. Contohnya langsung kakta. Tanya ini dihilangin dulu. Kak. Nah, ini ada huruf A, maka tambahnya A juseyo. Jadi kakak juseyo. Kemudian contoh ini aturan yang kedua, jika ada huruf O, U dan I, maka tambahnya O juseyo. Contohnya ikta. Nah, ikta ini ada huruf I ini, maka tambahnya O juseyo. Berarti ilko juseyo. Terus, misal ada aturan lagi, hada. Misal akhirannya hada, maka diubah atau kita tambahin menjadi he juseyo. Hada atau kita ubah menjadi he juseyo, baru tambahin juseyo. Contohnya yuri hada. Nah, ini akhirannya hada. Hada ini diubah menjadi he juseyo. Jadi yuri he juseyo. Ini penggunaan pakainya. Lebih kalau masih bingung, lebih simpel yang di video saya itu. Tonton saja promosi ini. Dan judulnya itu belajar tata bahasa itu. Nah, lanjut ya. Ini misalnya nih, 우리 집에 와주세요. Artinya 주세요 ini tolong. Nah, artinya tolong ya. Kalau yang kemarin itu artinya minta. Ini tolong. Tolong datang 집에 ke rumah kami. Tolong datang ke rumahku. Maksudnya seperti kami. Kami kalau di sini tuh biasanya diartikan aku di rumah saya. Nah, ini ini berasal dari kata oda, artinya datang. Oda ini ada o, huruf o. Jika ada huruf o maka tambahnya a juseyo. Berarti a juseyo ini digabungin tulisannya. Contoh lagi, tal기를 좀 씻어주세요. 주세요 tolong. 씻다 cuci. 좀 sebentar talgi stroberinya. Tolong cuci sebentar stroberi itu. 씻어 sit. Nah, ini ada huruf i berarti masuk aturan ini, maka tambahnya o juseyo.
Oke, contoh lagi. 바지가 작아요. celananya kecil. 교환해 주세요. 주세요. tolong 교환해 tadi. tukar. Tolong ganti atau tukar. tolong tukar. Jadi tukar dari barang ke barang. Itu ya. Dari yang kecil ke yang besar si orang nih. Ini aturannya ini. 교환 하다. 하다 ini berarti kita ubah menjadi 해 주세요. Oke, saya kira paham ya. Lanjut kita ke percakapan yang kedua. saya follow. 사장님, 이 바지 얼마예요? 사장님, bos atau pemilik toko. Nah, kita manggilnya 사장님. Bos, 이 바지 얼마예요? 이 바지 celana ini 얼마예요? berapa harganya? 43,000원이에요. 43,000원이에요. 43,000. saman itu 40. 3,000 3.000. 43.000. Saman. Ini masa aku jelasin di sini. Kalian tonton saja cara membaca itu angka Sino Korea. Belajar angka Sino Korea. Nah, itu untuk ya Allah Gusti, untuk mengucapkan duit, tentang keuangan itu. Nah, kalau aku jelasin di sini nanti kelamaan. durasi. Lanjut ya, harganya 43.000 won. 43,000원이요? 43,000원요. Ini si orang ini memastikan 43.000 won. 비싸네요. 비싸네요. Nah, ini tadi bentuk keterkejutan. 비싸네. ternyata bisa mahal. mahalnya. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 주세요. tolong kakak potong 좀 sedikit. Tolong potong harga sedikit. Kak itu potong dalam kurung harga ya. Atau bisa potong dan lain-lain. Tolong, si orang ini intinya itu minta diskon. Tolong potong harganya dong sedikit. 알았어요. Oke. Atau saya tahu. Saya ngerti. 4만 원 주세요. 4만 원 주세요. saya minta 4만 원, 40.000 won. Kalau begitu, gue minta 40.000 won. 감사합니다. terima kasih. 종이 가방에 넣어주세요. 종이 가방에 넣어주세요. tolong, soalnya ini depannya agak informal ya. masukkan 가방에 ke tas, 종이 kertas. Maksudnya itu tolong masukin ke kantong kertas. Itu ya, wadah kertas. Oke, jadi si orang ini mau beli celana yang semula harganya 43.000 won menjadi 40.000 won. Dapat diskon. Oke, boleh. Ini ada pertanyaan. Kalau muasal 샀어요, membeli apa? Si kalau. Nah, tadi si kalau membeli celana. 바지가 샀어요. atau 바지를 샀어요. Kemudian 바지를 얼마에 샀어요? Membeli dengan harga berapa celananya? Tadi harga akhirnya 40.000 won. 4만 원. 4만 원 주세요. Si bosnya minta 4만 원 주세요. Ini ada ungkapan yang berguna, ada ekspresi. 이건 한국말로 뭐예요? ini kalau kita mau tahu bahasa Koreanya ini tuh apa, pakainya ini. 이건 한국말로 뭐예요? Ini kita ini. 뭐예요? apa? 이건 ini. Ini 뭐예요? apa? ro menggunakan 한국말 bahasa Korea. Ini apa kalau pakai bahasa Korea, atau ini bahasa Koreanya apa?
Atau ini, apa ini dalam bahasa Korea? Maksudnya itu ya, intinya itu pokoknya. Contoh ini dalam kalimat igon haumalo moyeyo. Ini bahasa Koreanya apa? Ini apa kalau dalam bahasa Korea? Ini apa menggunakan bahasa Korea? 그건 종이라고 해요. itu, 그건nya itu, sesuatu itu. 종이라고 해요. 라고요. namanya 종이. kertas. Bahasa Koreanya 종이. artinya kertas. Lanjut ya, kita ke budaya dan informasi. Judulnya Muin Panmejom. Muin Panmejom, toko tak berawak atau toko tanpa orang. Tempat Panmejom itu tempat penjualan tanpa orang, jadi mesin. Muin Panmejom은 toko tak berawak. Aku pakai translate ini tadi aja ya, toko tak berawak, tanpa orang, maksudnya toko tanpa orang. 사람이 직접 판매를 하지 않고 자동화된 시스템을 통해 상품을 판매하는 가게입니다. langsung ke 입니다 ini aja. 입니다 adalah, jadi menjelasin ini, toko tak berawak, toko tanpa orang adalah merupakan kage toko는 yang 판매하 menjual 상품 produk 통해 melalui sistem-sistem 자동화된 yang 자동화 otomatis. 자동화, iya kayaknya otomatis nih artinya. Otomatis benar. Jadi toko yang menjual produk melalui sistem otomatis. Dan cian tidak, panmeha menjual, 직접 langsung, siapa yang menjual? Saram orang. Dan orang itu tidak menjual secara langsung. Jadi si jelasin ini, si toko tak berawak atau toko tanpa orang, maksudnya itu merupakan toko yang menggunakan sistem otomatis dan tidak melalui orang langsung atau pelanggan atau karyawan langsung, pegawai langsung. Oke, intinya pakai mesin lah. 보통 biasanya 고객이 원하는 상품을 선택한 후 카드나 스마트폰을 이용하여 직접 결제하는 방식으로 운영됩니다. dikelola. Biasanya dikelola 방식으로 menggunakan 방식, metode atau cara, 결제하는 yang 결제 itu membayar, 직접 secara langsung, dengan cara 이용하 menggunakan smartphone atau kartu. Nianhu setelah 선택하 memilih 상품 produk 원하는 yang diinginkan 고객 oleh si pelanggan. Jadi maksudnya biasanya itu kita kalau pakai ini Muin Panmejom, kita bisa bayar langsung lewat m-banking ataupun kartu. Oke. Caranya milih dulu produk yang diinginkan baru kita bayar. Corona, lanjut ya. Tetapi 고급화된 sensor kamera RFID radio frequency identification 기술 등을 활용한 매장에서는, berhenti di sini. Partikel subjek. 매장에서, di 매장, toko, 활용한 yang menggunakan, deng seperti, 기술 teknologi RFID teknologi ini radio frequency identification. Di toko yang menggunakan teknologi RFID dan menggunakan apa lagi? Teknologi kamera, dan menggunakan teknologi sensor itu sensor 고급화된 yang 고급화 itu kelas atas, yang apa sih? Yang fiturnya kelas atas, yang spesifikasinya itu terbaik lah. Yang terbaik. Jadi sensor yang terbaik. Jadi di toko yang menggunakan sensor yang terbaik atau menggunakan kamera atau menggunakan teknologi RFID, 고객이 모바일 앱으로 QR 코드를 스캔하여 사전 결제를 하면 상품이 나오는 방식으로 운영됩니다.
운영되기도 합니다. 기도 seringnya 운영돼 dikelola sama tadi 방식으로 menggunakan metode atau menggunakan cara. 나오는 nih 나오는 방식 ini jadi satu tadi menggunakan metode keluar 상품 produk 면 jika 결제를 membayar sajon di muka. Jadi jika membayar di muka itu kalau pakai toko yang pakai teknologi ini tadi bla 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 itu kalau bayar di muka itu langsung keluar produknya dengan cara ini, caranya scan scan itu melakukan scan QR code barcode app로 menggunakan app aplikasi mobile handphone aplikasi mobil oleh gogek si pelanggan. Jadi kita kalau toko yang pakai teknologi seperti ini kita itu bisa pakai cara itu men-scan QR code. Kalau kayak di kita tuh kiris itu bayarnya pakai itu modern ini. Nah, setelah dibayar pakai itu barcode baru produknya muncul langsung. Oke, dong ya, dong. Lanjut. Itu tadi toko tak berawak. Ini masih menjelaskan tentang toko tak berawak ini. Muin 판매점은 toko tak berawak atau toko tanpa orang. Muin 슈퍼, muin 편의점처럼. Jadi corom seperti 편의점. minimarket kecil. Muin tak berawak, minimarket tanpa orang, atau muin supermarket tanpa orang. Seperti ini misalnya ini 음료수, 과자, 컵, 라면, 생필품 등 다양한 종류의 상품을 판매하는 곳도 있고 sampai mana enaknya ya? langsung ke nyampe akhir aja. 무인 생수 판매점, 무인 계란 판매점, 무인 아이스크림 판매점, 무인 라면 판매점, 무인 과일 판매점, 무인 문구점과 같이 특정 상품만을 취급하는 곳도 있습니다. ada 곳 tempat juga. Jadi seperti selain ini 편의점 muin sama super muin ini ada juga tempat 취급하는 yang menangani 상품만 hanya 상품 produk 특정 khusus. Jadi ada juga yang menangani produk khusus seperti 같이 bersama atau seperti aja seperti kita ada yang seperti 과 dengan 문구점 muin 문구점 itu artinya toko alat tulis, muin tanpa orang. Jadi ada khusus muin 문구점. Jadi ada tempat khusus yang menangani hanya produk tentang itu, 문구점, alat tulis. Ada itu. Pakai mesin. Terus kok pakai mesin ya? Bayarnya maksudnya. Lanjut. muin 과일 판매점 seperti lagi khusus produk khusus lagi seperti ini toko kwail buah tak berawak tanpa pegawai, maksudnya tanpa pegawai muin itu. Kemudian ada lagi produk khusus muin lamyon 판매점 toko mie tanpa pegawai. Kemudian toko 판매점 toko es krim muin tanpa pegawai, toko es krim. Kemudian 판매점 toko keran telur muin tanpa pegawai, toko telur tanpa pegawai, jadi nggak ada pegawainya. Terus ada lagi toko sengsu itu air muin tanpa pegawai, galon. Dan godan ada juga tempat 판매하는 yang menjual 상품 produk 종류 jenis tayangan yang bermacam-macam. Jadi ada juga tempat yang menjual produk yang bermacam-macam seperti 생필품 barang kebutuhan sehari-hari, 컵 라면, mie gelas, 과자 snack, 음료수 minuman. Seperti ini, 편의점 ini tadi.
Jadi ada yang produknya banyak, ada juga yang produknya khusus tertentu saja. Maksudnya seperti itu. Dong ya, jangan pada bingung. Cara ngertiin seperti itu tadi. Lanjut. IW itu selain ini, IW itu artinya di luar ini. Maksudnya itu selain itu juga 모인 세탁소와 모인 카페, 모인 골프장 등 모인으로 서비스를 제공하는 곳도 있습니다. Ada juga tempat 제공하는 yang menyediakan 서비스 layanan menggunakan muin. Layanan muin itu layanan tanpa pegawai. 등 seperti muin 골프장, tempat golf tanpa pegawai. Oke, jadi disediain itu tanpa pegawai. Kemudian ada juga muin kafe tanpa pegawai. Ini sering ini di area saya ini. Ada wadan setakso tempat cuci muin tanpa pegawai. Kalau ini udah pasti ada ya. Di Indonesia juga ada. Di Indonesia ada nggak ya? Nggak tahu. Kalau di sini tuh, kalau mesin cuci di sini tuh pakai koin. Nanti tahu sendiri. Nah, itu selain makanan-makanan atau barang kebutuhan sehari-hari itu ada juga tempat ini yang tanpa pegawai. Lanjut ya. Ini tentang toko tanpa pegawai maksudnya. 이러한 모인 판매점은 toko tanpa pegawai 이러한 seperti ini 24시간 운영되고 있어 언제든지 필요할 때에 이용할 수 있다는 sampai mana ya enaknya? Ya, 장점이 있습니다. Langsung ke titik ini. Nah, toko tanpa pegawai seperti ini ada 장점, kelebihannya. Nah, ada kelebihannya. real 수 있다는 yang real 수 있다 bisa 이용하 digunakan real 때 ketika 필요하 dibutuhkan ketika atau kita membutuhkan 필요하 membutuhkan memerlukan 언제든지 kapanpun. Kapanpun. Jadi kita bisa kelebihannya itu kita bisa menggunakan sesuatu yang kita butuhkan itu kapanpun. Sesuatu yang kita inginkan kapanpun. 운영 돼 kuis sedang dikelola 24 jam. Jadi toko tanpa pegawai ini bukanya full time. Sehari full 24 jam. Kelebihannya itu bisa kita cari produk kapanpun di situ. Lanjut, 또한 juga dan juga 외국인처럼 언어 장벽이 있는 사람들도 자유롭고 간편하게 이용할 수 있습니다. real 수 있어. real 수 있다 bisa 이용하 menggunakan dengan 간편하 mudah atau sederhana. Dan 자유롭 bebas. Itu juga saram들 orang-orang inen yang ada 장벽 itu artinya hambatan atau yang punya hambatan ono bahasa tentang bahasa coram seperti 외국인 orang asing. Nah, maksudnya untuk orang asing kita itu bisa kok. Di sini dijelasin caranya itu mudah. Kayak mudah. Jika kita ada hambatan bahasa itu kalau pakai ini bisa, tenang aja. Caranya mudah. Kalau nggak bisa nanti tanya orang yang juga mau pakai alat ini. Oke. Jadi seperti itu tadi informasinya tentang toko tak berawak. Nanti kalau ke sini kalian tahu sendiri. Yang penting kalian harus fokus belajar untuk bisa mengikuti ujian dan semoga lulus semua. Amin. Kita ke soal reading. 관계 있는 yang ada hubungannya. 동전입니다. nomor 1. 동전. 동전 itu uang koin. Nah, yang ada hubungannya sama koin langsung ketemu ya. 100 ini. Jawabannya ini. Lanjut aja. Kosakata yang ada hubungannya nih. 관계 있는 yang ada hubungannya tano dengan kosakata talgi. Talgi artinya strawberry. Yang ada hubungannya apa kira-kira? 1. 교통 lalu lintas. Ada hubungannya enggak? 2. 과일 buah. 3. 음료수 minuman. 4. 기념일 hari ulang tahun. Jawabannya udah gampang ini ya. 과일 buah. Strawberry itu kuah. Aduh sikile keringin. Lanjut soal nomor 3. 다음 줄 밑줄. Intinya itu ini struktur kalimat yang benar.
Yang seperti apa? Yang mana yang benar kira-kira? Nomor 1, 상자가 아주 무거웠어요. 무거웠어요. Ini strukturnya benar apa salah kira-kira? Kalau dengerin ini terlihat aneh ini. Airan biyep itu hilang biyepnya itu. Kalian bisa tonton saja di video saya berjudul perubahan bentuk kata kerja dan kata sifat atau perubahan bentuk predikat dalam bahasa Korea. Itu udah semua ada lengkap itu. Ini kurang tepat ya. Seharusnya mukowoyo, bukan mukobosoyo. Aneh ini. Nomor 2, 동생의 가방이 예뻐요, 예뻐요. Nah ini strukturnya aneh juga ini. Airan ini tadi ya, airan Nah jika airan kalau mau ditambahin, mau digabungin sama airan ayo atau oyo, nah itu nya harusnya dihilangin. Jadinya ini harusnya 예뻐요. Kalian pasti sudah tahu ya, 예뻐요. Harusnya ini ya. Lanjut nomor 3. Sat ini. 오늘 날씨가 정말 더워요. Nah, ini kurang tepat. Airan biap itu harusnya berubah menjadi u. 더워요. Ini 더워요. Ini juga sudah ada ini. Ini juga tercantum di video saya berjudul perubahan bentuk kata kerja dan kata sifat. Cari saja, tonton saja, pahami, itu penting. Nah ini tinggal nomor 4 ya, berarti ini yang benar. 한국 음식을 잘 만드네요. Oke, 만드네요 tadi jika airannya huruf real, jika ingin digabungin sama airan yang berawalan huruf nian, kemudian ada biop, satu lagi apa tadi? Nian biop, satu lagi apa tadi ya? Lupa gua. Itu realnya kita hilangin. Flashback aja nanti. Jadinya mini 만드네요. Aslinya itu 만들다. Jawabannya ini ya. Lanjut. Nomor 4. 내용과 같은 것을 cari yang sama. 같은 itu yang sama, 내용 dengan keterangan. Ini 하나마트 할인 행사 itu acara atau festival 할인 diskon 하나마트. Ini nama mart, nama tokonya. Ada diskon ini. Ini dari buto itu dimulai artinya mulai dari tanggal 12 bulan 9 kaji itu sampai tanggal 15 bulan 9 juga ini pastinya. Nah 동안 artinya selama sambil 3 hari, jadi cuma 3 hari doang diskonnya. Terus ini ada cola, jenis barangnya ini yang diskon. Cola harganya 2.900 won. Nah beli 1 gratis 1, 1 plus 1. Ini diskonnya dapat 1. Terus ini podo han sangja, anggur 1 sangja, 1 kardus. Itu harganya ini 12.900 won. Yang semula harga 17.900 dapat diskon seharga ini. Dan hyuji tisu 12 buah. Tisu 12 buah ini harganya 10.000 won. Diskon ini. Yang semula harganya 13.500. Kita cari yang sama. Nomor 1, 유지는 tisu 할인을 안 합니다. Tidak harina diskon, tidak mendapat diskon. Nah, tisunya tadi ini dapat diskon. Yang semula ini diskon. Berarti ini kurang tepat. Cari yang tepat. Seharusnya itu 할인을 합니다. Diskon. Nomor 2, 9월 12일까지 싸게 팝니다. Menjual G dengan sa, murah, sampai tanggal 12. Sampai tanggal 12. Keliru ya, mulai tanggal 12 bukan sampai. Kalau sampai itu tanggal 15 seharusnya. Ini kurang tepat, harusnya 15. Kalau 12 berarti salah jawabannya. Nomor 3, 포도는 anggur 한 상자에 ini 17,900 won. Harganya 17.900. 1 kardus anggur. Benar apa salah? 1 kardus anggur harganya 17.900. Kurang tepat. Itu harga aslinya. Karena ini acara diskon, harganya berubah menjadi ini 12.000. Ini masih salah. Nah, tinggal terakhir ini pasti benar. 콜라는 콜라. Di cola ini cola. 한 병을 사면 jika saya membeli 한 병 1 botol.
한 병을 더 줍니다. 주 diberi, 더 lagi, 한 병 satu botol. Nah, benar ya, diberi satu botol lagi kalau kita beli satu botol. 1 plus 1. Jawabannya yang ini 4. Soal nomor 5. Soal rating. Aduh, cari yang sama ini, 같은. 같은 itu artinya sama. 최근에 akhir-akhir ini, artinya akhir-akhir ini 한국에서는 di 한국 Korea muin 판매점이 늘고 있습니다. sedang meningkatkan, meningkatkan 판매점 toko muin tanpa pegawai. Enak artinya tanpa pegawai ya. Jadi di Korea itu akhir-akhir ini sedang meningkatkan toko tanpa pegawai. Lanjut, muin 판매점은 toko tanpa pegawai 직원이 없고 직원이 없고 tidak ada 직원 karyawan pegawainya. Ini jelasin ini, toko tanpa pegawai ya jelas tidak ada pegawainya. Dan 보통 biasanya 고객이 원하는 상품을 선택해서 직접 결제하는 방식으로 운영됩니다. 운영돼 itu dikelola. Menggunakan pangsik metode, dan pangsik itu artinya metode atau cara, dikelola dengan pakai cara 결제하, bayar 직접 langsung, dengan cara 선택하, memilih 상품 produk 원하는 yang diinginkan 고객 oleh si pelanggan. Nah, jadi metodenya itu si pelanggan memilih produk baru bayar langsung. Jadi langsung bisa dibayar. Lanjut, 대부분 sebagian besar 24시간 운영되고 있어. 언제든지 이용할 수 있습니다. 이럴 수 있다. bisa 이용하 menggunakan 언제든지 kapanpun karena sedang unjong dikelola ini 24시간 24 jam. Jadi beroperasi selama seharian full. Jadi kita bisa menggunakannya kapanpun. 또한 juga 한국어를 잘못해도 meskipun ini airannya ini menempel pada airan agak informal, maka kita artikan meskipun 잘못해 tidak bisa 한국어 bahasa Korea 간편하게 물건을 살 수 있습니다. 할 수 있다. bisa membeli 물건 barang dengan 간편하 mudah. Meskipun nggak bisa bahasa Korea, kita bisa membeli dengan mudah, tinggal pencet doang. Kita cari yang tepat. 무인 판매점 수가 nomor 1. 수가 점점 줄어들고 있습니다. sedang 줄어들 itu mengurangi, 점점 sedikit demi sedikit, suka jumlah, 판매점 toko muin tanpa pegawai sedang mengurangi jumlah tanpa pegawai. Ini kurang tepat, seharusnya 0. Sedang meningkatkan seharusnya, bukan curah ini berkurang. Jadi ini kurang tepat. Oke dong ya. Lanjut, nomor 2. 무인 판매점에서는 di toko tak berawak atau toko tanpa pegawai 직원이 계산을 도와줍니다. 도와주 dibantu 계산 pembayaran oleh 직원 karyawan, dibantu sama pegawai. Benar apa salah? Ini 직원이 없고, jadi tanpa karyawan, ini kurang tepat, tidak dibantu, seharusnya 도와지 않아. kurang tepat ya, salah ya. Nomor 3. 밤에도 무인 판매점에서 물건을 살 수 있습니다. bisa, 할 수 있다. bisa sa membeli 물건 barang di 판매점 toko muin tanpa pegawai itu juga pame pada malam hari. Bisa membeli barang di toko ini di malam hari juga. Benar apa salah? Oke, ini karena bukanya 24 jam berarti malam juga bisa. Oke, ketemu ya. Ini benar tepat. Kalau nomor 4 kita artiin. 무인 판매점은 toko tanpa pegawai 외국인들 이용하기 불편하 itu tidak nyaman. 이용하기 menggunakan tidak nyaman digunakan 외국인 oleh orang-orang asing. Bukannya tidak nyaman, tapi ini 간편하 mudah, berarti harusnya nyaman dong kalau mudah. 불편하 artinya tidak nyaman ya. Jadi jawabannya yang benar nomor 3. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Gak usah tanya, soalnya nggak ketemu soalnya. Kalau ketemu ya bisa tanya. Kita ke listening, soal listening.
1번. Nomor 1 1번. 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. Jadi disuruh melengkapi ini. Binkan itu suruh melengkapi bagian yang kosong. 수박, Supak. Jelas ya, supak. Nomor 1 kon, 2 pak, 3 op, 4 sul. Supak. Ini jawabannya. Nomor 2, lanjut. Lama bener. 2번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Nah, ada tulisan 관계는 cari yang ada hubungannya. 운동화가 얼마예요? 운동화가 sepatu olahraganya 얼마예요? Berapa harganya? Sepatu olahraga berapa harganya? 45,000원이에요. Fokus. 45,000원이에요. 45,000. Saman berarti 45.000 bukan saman tapi saman. Fokus. Kadang menjebak soal seperti ini. Yang benar ini 45,000원이에요. Kalau enggak lanjut. Kalau kita artiin ini nomor 1 ini harganya 35.000, bahasa Koreanya itu saman oconwon. Ini saman oconwon. Ini oman samconwon. Ini oman saconwon. 3번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 두 사람은 perintahnya ini dua orang muasete marago ismnika koi sedang marah mengatakan tentang mod apa. Si dua orang ini kira-kira sedang ngomongin apa? 이 티셔츠는 5만 원이에요. 이 티셔츠는 티셔츠 itu shirt kaos ini 이 티셔츠는 5만 원이에요. Iya kan? 5만 원. 5만 원 itu 50.000 won. Ini nanya. Lanjut. 티셔츠가 비싸네요. 티셔츠가 bukan nanya tapi memberikan apa itu? Memberitahu harganya. 티셔츠가 비싸네요. kaosnya 비싸네요. ternyata bisa mahal. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. tolong kakak potong harganya sedikit. 좀 sedikit. Jadi ini ngomongin tentang apa? 1. Harga, 가격. 2. Narasi cuaca. 3. Cangso tempat. 4. Jikop pekerjaan. Tadi ada harganya. Man iya 50.000 won. Tentang harga. 비싸네요. Lanjut ya. Aduh. 4번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Intinya cari yang paling tepat. 사장님, 이 바지 다른 색깔도 있어요? 사장님, bos, 이 바지 celana ini 다른 색깔도 있어요. 다른 색깔, warna daran yang lain itu juga 있어요. Apakah ada? Apakah ada warna yang lain juga celana ini? 1. 바지는 얼마예요? Nomor 1, bajin celananya 얼마요? Harganya berapa? Tadi si orang yang ditanya tadi, apakah ada warna lain celana ini?
nyambung boleh. 2. 한 벌에 4만 원이에요. 한 벌에 4만 원이에요. 한 벌. itu satu setelnya 4만 won, 40.000 won. Yang ditanya tadi, apakah ada warna lain celana ini? 3. 종이 가방에 좀 넣어주세요. 종이 가방에 좀 넣어주세요. tolong masukkan 가방에 ke tas, 종이 kertas. Tolong masukin ke tas kertas. Yang ditanya tadi, apakah ada warna lain celana ini, untuk celana ini? 4. 하얀색도 있는데 보여드릴까요? 하얀색도 있는데, ada juga hayansek warna putih. Nah, ini ada juga warna putih. Jadi 보여드릴까요? mau aku perlihatin, artinya itu. 보여 itu artinya memperlihatkan. Dari itu menawarkan, memberikan. 드릴까요 itu untuk penawaran. Artinya daripada bingung, artinya itu mau aku perlihatkan. Yang ditanya tadi, apakah ada warna lain celana ini? Jawaban yang paling tepat nomor ini, ding dong. Ada juga warna putih. Mau aku perlihatkan? Boleh. Lanjut ya, soal nomor terakhir. Udah 1 jam, Rek. 5번. 여자는 여기에 왜 왔습니까? 여자는 si perempuan 여기에 왜 왔습니까? 왜 kenapa datang 여기 ke sini? Kenapa datang ke sini si perempuan? 어서 오세요. 어서 오세요. selamat datang. 뭘 찾으세요? 뭘 찾으세요? 찾 itu artinya mencari. 뭘 apa? mau nyari apa? 바지가 좀 커서. 바지가 좀 커서. 바지 itu celananya 좀 sedikit. 커 itu besar. So jadi celananya ini sedikit besar. Jadi 바꾸려고요. 바꾸려고요. 려고 mau, saya mau baku, mengganti. Si orang ini kira-kira kenapa datang ke sini? Nomor 1, 바지를 교환하려고. Oke, jadi tadi baku ya, mengganti. Sama ini. 교환하려고, mau. 교환하, mengganti atau menukar barang. Mau menukar baju celana. Oke, tadi mau mengganti, iya, baju, karena bajunya kebesaran. Oke, ketemu? Baji apa? Sinbal. Kalau berarti ini sinbal. Kalau nomor 2, 바지를 환불하여. 려고. 환불하려고. mau 환불하, mengembalikan barang celana, berupa celana, bukan mengembalikan. Kalau 환불하 itu wanpula itu jadi uang, balikin barang jadi uang. Sedangkan tadi percakapannya mau paku, menukar baju celana karena celananya kebesaran. Jadi yang lebih tepatnya itu 교환하, menukar. Kalau 교환하 itu mengganti barang ke barang. Oke, kalau nomor 3 sinbal. Tadi nggak ada kata-kata sinbal, adanya baju. Kalau 4 sinbal juga kagak ada. Jawaban yang tepat nomor 1 ini baju. Oke, ini baju 좀 커서 바꾸려 mau ganti untuk menukar. Oke, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata atau salah ya, yang ada salah pokoknya mau dimaafkan ya. Karena manusia boy, bukan nabi. Sampai sini dulu ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman yang sedang belajar textbook terbaru ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Ding dong.